سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Kepala Desa Jasun Jarwo yang kami hormati, Bapak Kapolsek yang mewakili, Pak Wikid beserta jajarannya yang berhormat, Bapak Dabang yang mewakili, teman-teman perangkat dan juga dari unsur tugas desa beserta teman-teman KPN yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, dalam rangka kegiatan Kampung Siaga Candi. Semoga dalam kegiatan ini bisa mendapat berkah, ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saja karena nanti para teknis dari Bapak Kapolsek atau yang mewakili akan secara teknis. Yang jelas kegiatan Kampung Siaga Candi ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan masyarakat, ketahanan masyarakat di berbagai bidang dalam rangka penanganan COVID-19. Itu yang perlu kita garisbawahi, yang mana memang apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dalam rangka ketahanan masyarakat ini terutama memang di bidang ekonomi atau pangan, bidang kesehatan, dan juga bidang sosial atau kemasyarakatan atau kamtipmas. Karena tiga bidang ini merupakan program-program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka mendapatkan ketahanan masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang pertama bidang ekonomi. Ini kami perlu garisbawahi, pemerintah terutama pemerintah desa dalam rangka menangani COVID ini sudah cukup siap mengelakkan, terutama dari segi anggaran, karena memang dengan adanya COVID ini apa yang disampaikan Pak Kepala Desa memang cukup menyita anggaran yang cukup besar, terutama memang di BLT, apalagi kedua ini juga 12 bulan juga dalam rangka masyarakat bahasane kuwi imunnya orang menurun. Artinya orang kalau sudah imunnya menurun, inilah yang menyebabkan virus semakin serangan. Nah, makanya bidang ekonomi atau pangan ini pemerintah desa juga sudah membackup dalam bentuk pemberian BLT. Ini biar imunnya orang blok. Yang kedua, ini bidang kesehatan. Ini sangat jelas sekali. Saat-saat seperti ini, apalagi musim-musim seperti ini juga selain COVID juga banyak muncul atau terutama memang demam berdarah. Yang kemarin itu kadang belum berdarah itu juga sangat rawan di masyarakat. Apalagi demam berdarah melalui perkembangan waktu ini juga tidak mengenal waktu. Kemarin waktu saya di sini juga dari kesehatan, biasanya di pancaroba mau musim hujan seperti ini, tapi kadang setiap waktu ada ini, mohon disikapi teman-teman dari desa untuk mengantisipasi, dan ini ada kaitannya dengan COVID. Artinya kaitannya apa? Saat ini kalau orang sudah sakit, apapun bentuknya tidak bisa dipungkiri, mesti di swab atau di COVID kan. Nah ini monggo teman-teman dari desa bisa mengedukasi masyarakatnya, mengedukasi. Ini sangat penting sekali agar masyarakat tahu bagaimana memutus mata rantai, terutama memang COVID maupun terutama atau nyamuk dengan demam berdarah. Karena ini sama-sama memutus mata rantai agar perkembangan virus
atau penyakit tersebut tidak berlanjut. Saya mengambil contoh, ini saya juga mengikuti informasi yang ada. Suku Baduy ini sangat luar biasa, sampai hari ini juga masih 0% terkait COVID. Itu dalam rangka juga mengedukasi warganya, melindungi warganya bagaimana agar COVID, walaupun banyak dikatakan Baduy itu sangat ya tertinggal, tapi nyatanya dalam rangka menangani COVID juga luar biasa. Ini pokok tadi laporan dari Pak Dasun, Pak Rizal, sampai hari ini Dasun juga masih 0. Alhamdulillah, ini sangat berterima kasih. Ya. Dari lingkup kecil, lingkup besarnya, saya ada teman juga yang di benua Australia juga sangat minim sekali penanganannya. Itu dengan cara itu juga sangat praktis. Yang sudah di dalam itu keluarnya juga susah, yang sudah di luar untuk masuk juga susah. Ini makanya ini sebenarnya ini pelajaran berharga yang bisa kita petik bagaimana mata rantai COVID tidak berlalu. Ternyata itu yang jelas peran serta kita semua terutama masyarakat dalam rangka edukasi memutus mata rantai. Kuncinya di sana. Yang ketiga, yang terakhir terhadap ini ketahanan sosial. Ini kami sangat berharap sekali apabila memang ada warga yang terindikasi atau terkonfirmasi, ini juga perlu kita dukung, terutama dari segi psikisnya. Jangan masak, jangan dikarantina dalam arti terus kayak di isolasi. Itu kumpul uang, tapi bagaimana memberikan pemahaman mereka bahwa COVID ini yang jelas bisa sembuh. Data menunjukkan yang meninggal dengan yang sembuh jauh lebih besar yang sembuh. Jauh lebih besar yang sembuh. Saya baca itu saat ini 1 juta lebih, yang sembuh juga 900.000 lebih. Ya, ini menunjukkan bahwa COVID itu jangan terlalu diabaikan, jangan terlalu ditakutkan. Itulah saya seperti itu. Karena itu juga virus yang bisa diputus mata rantainya dan bisa sembuh kembali sehat. Apalagi saat ini dari segi kesehatan vaksin juga sudah datang dan ini sudah mulai pendataan, Pak. Bisa nanti juga sama Langge sudah mulai data dan alhamdulillah mudah-mudahan dalam waktu dekat atau tahun ini COVID bisa selesai. Ya, demikian yang saya sampaikan. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Dasun beserta jajaran para perangkat, Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili Bapak Puji Kasih Tampong, Bapak dan Ramil yang diwakili oleh Babinsa Desa Dasun yang saya hormati dan saya banggakan, adik-adik KKN yang saat ini juga bisa ikut hadir dalam rangka pengukuhan atau pencanangan Kampung Siaga Candi. Kampung Siaga Candi. Sebelumnya marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga sampai saat ini masih memberikan rezeki, berkah, hidayah dan segala macam, terutama kesehatan, sehingga kita bisa kumpul. Kalau kita bisa dikasih rezeki kesehatan otomatis letak ya di rumah. Baik, tadi sudah dikatakan oleh pembawa acara bahwa secara teknis saya yang akan memberikan, menyampaikan serta mengukuhkan. Tapi sementara saya mohon maaf dulu karena sebenarnya Pak
Kapolsek sendiri yang mau rawuh, tetapi dalam rendiat di Polres itu tercantum pukul 9 Vikon langsung dari TB1 atau dari Bapak Kapolri, yang diikuti oleh seluruh PJU jajaran termasuk Kapolsek. Jadi tadi saya ditunjuk langsung untuk mewakili pencanangan Kampung Siaga Candi ini, yang pada hari ini ada 4 titik, seperti yang dikatakan oleh beliaunya Bapak Kepala Desa tadi. Saya akan sedikit menjelaskan, nggak usah panjang-panjang, nggak usah lebar-lebar ya, karena memang waktunya. Jadi Kampung Siaga Candi ya, ini adalah salah satu bentuk kepanjang tanganan dari pemerintah pusat, sinergitas dengan instansi antar instansi. Karena apa? Dari Bapak Presiden langsung sudah ada pencanangan berbagai macam program dalam rangka memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19, yang mana hingga sampai dengan hari ini angka penularan dan penyebaran di Indonesia masih tinggi. Sehingga seperti kemarin, minggu-minggu kemarin dilaksanakan PPKM yang akhirnya 2 minggu, yang akhirnya diperpanjang lagi 2 minggu. Terus ini ada, terus nanti akan ada rencana lagi ya, yaitu PPKM secara mikro. Itu. Jadi dari Bapak Kapolri dalam rangka menyengkuyung ya, mendukung program pemerintah tersebut, dibentuklah yang ada di bawah sendiri itu, bahwa di desa-desa di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di wilayah Lasem atau wilayah Rembang ini ya, dicanangkan dengan sebutan Kampung Siaga Candi. Terkandung maksud bahwa Kampung Siaga Candi ini tugas utamanya adalah warga yang sudah tercantum di dalam struktur organisasi Siaga Candi ini, untuk sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kasitakem, mengedukasi masyarakat. Yang pertama, yang kedua, secara dini bisa mendeteksi atau mengetahui kemungkinan adanya penyebaran ataupun penularan COVID-19 lewat warganya. Jadi kalau struktur organisasi Kampung Siaga Candi ini sudah berjalan sinergitas mungkin dengan Joko Tonggo dan segala macam yang ada di program-program lain itu ya, itu saya kira akan lebih cepat mengetahui, oh iki wargaku kok ketoke rada watu-watu, oh wargaku iki ana loro iki segala macam ya, oh iki ana masyarakat sing mlebu padahal iki saka warga aduh, atau mungkin dari perjalanan dari luar kota dan segala macam. Nah seperti itu. Ya. Maka di sini kelengkapan daripada Kampung Siaga Candi adalah ada rumah karantina, ya, kamar karantina, dan juga di situ ada persiapan segala macam terkait dengan keperluan pemberantasan COVID-19. Ya. Jadi saya berikan contoh, kalau mungkin ada warga Dasun ini yang keluar kota, mungkin dari Jakarta, dari Surabaya atau dari mana ya, masuk ya, atau mungkin dari zona merah kota lainnya masuk ke wilayah Dasun. Nah, ini bisa untuk sementara waktu dikarantinakan. Nah, makanya saya sebut sinergitas. Di sini ada Joko Tonggo. Ya. Jadi
warga yang dikarantina tadi akan dijaga oleh tonggo tadi, tonggo segala keperluannya segala apa itu dengan kesadaran sendiri bisa membantu. Jadi bukan hanya tertuju kepada Pak Kepala Desa sebagai penanggung jawab di desa ini, tetapi cara Jawane komo warga lain ikut membantu daripada si warga yang dari jauh tadi berkeliaran kemana-mana. Pada akhirnya kalau dia itu terpapar COVID-19 justru menularkan ke warga yang lain. Itu, jadi maksudnya seperti itu. Jadi segera bisa diketahui, segera bisa terdeteksi kalau istilahnya kita seperti itu. Itu maka disebut kampung siaga. Jadi bukan hanya satu kampung, ya di desa Ndasun inilah yang mulai saat ini sudah siap sebagai kampung siaga untuk memerangi yang pertama memutus rantai penyebaran dan penularan COVID-19. Itu yang terpenting atau inti daripada kenapa sih harus ada kampung siaga Candi. Jadi bukan istilahnya bukan noyoworo, nododo segala macam. Ini kan fokus ya. Fokus pada penanganan secara awal dari penyebaran rantai penularan COVID-19 itu ya. Jadi kita harapkan kita termasuk khususnya yang tercantum dalam struktur organisasi kampung siaga bisa segera terdeteksi dan bisa segera tertangani. Kalau ada indikasi seperti saya katakan tadi, segera laporan ke pihak kesehatan. Nanti tindak lanjut akan dilaksanakan oleh pihak kesehatan. Karena kita memang awam ya, masyarakat sini tentu saja awam terhadap apa sih COVID-19 itu. Itu hanya bisa terdeteksi dengan menggunakan swab yang bisa dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kampung siaga namanya juga siaga, bukan hanya masalah kesehatan. Yang pertama memang kesehatan itu adalah utama dan paling utama. Karena tanpa kesehatan warga desa di sini pun tidak akan bisa membangun. Tidak bisa membangun desa nih. Wong loro-loronen mikir loro wis pegelen apa meneh bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tenaga untuk bangun, biaya untuk bangun ini tercedot habis kepada kesehatan. Itu. Yang kedua adalah ketahanan pangan. Sebisa mungkin di ruang kampung siaga ini juga ada terciptanya ketahanan pangan seperti tadi dari Pak Kasitapong ya, itu. Jadi manakala ada urgensi dari pemerintah itu ya mugo-mugo ora ya, pendatanya habis, untuk bantuan kepada masyarakat juga habis, ataupun desa ini mungkin ya ojo meneh ya, banyak yang terpapar dan harus di PSBB atau diisolir, itu bisa mencukupi dalam hal pangan, terutama pangan. Jadi mungkin diadakan pembenihan atau di bidang pertanian atau mungkin perikanan segala macam. Di sini kan lokasinya ada tambak ya, ada perkebunan segala macam, itu termasuk ketahanan pangan. Manakala ada urgensi yang warga sini tidak boleh keluar maupun warga luar tidak boleh masuk, itu istilahnya kalau
kerennya itu lockdown. Gitu. Tapi insya Allah itu tidak terjadi di sini. Sebab kalau menurut data hanya satu yang waktu itu ya, itu aja kiriman ya. Nah, kiriman dari KSH hanya itu, satu itu, setelahnya itu tidak ada sama sekali. Tidak seperti desa yang lain, mungkin seperti desa Bapak itu sampai dengan 10, kalau enggak 10 kali itu ya kayaknya. Juga termasuk desa-desa yang lain ya. Alhamdulillah desa Dasun ini dengan adanya batas tambah, batas kali segoro pokoknya apa banyak segoro dan ini virusnya ramai ini gitu ya. Iya. Jadi gitu ya, jadi itu tugas dan tanggung jawab daripada petugas dalam suatu organisasi kampung siaga ya. Itu yang dimaksud oleh pimpinan Polri ya, untuk bersinergi dengan program-program lain dari pemerintah yang dicanangkan di desa masing-masing. Alhamdulillah untuk wilayah Lasem ini semuanya siap, hanya kesiapannya agak mundur karena kita perlu pergantian ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa hari ini pun sebenarnya 5 tapi terus berkirang minta mundur sedikit ya. Mungkin di depannya ada tembok orang kepala desa ada yang berkirang itu memang seperti itu ya. Sudah paham semua. Iya, itu. Jadi yang pasti itu hari ini ada 4 titik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Kampung Siaga Candi. Kalau toh mungkin ada pertanyaan ataupun saran, masukan yang terkait dengan Kampung Siaga Candi, silakan saja dengan nanti per WA atau surat atau langsung ke Polsek, ketemu dengan saya ataupun Pak Kapolsek, nanti akan saya jawab sebaik-baiknya. Dan kalau mungkin dari Polsek tidak bisa menjawab, nanti akan dicarikan jawaban dari tingkat yang lebih atas. Di sini memang tidak saya buka untuk tanya jawab karena waktu yang sangat kita harus keliling-keliling desa. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat dan bisa dipahami juga dimengerti dan juga bisa dilaksanakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sebelumnya saya lupa lagi ya sebelumnya, karena tadi ada pengacara untuk bisa membuka juga keperucut ini dari ini. Sekaligus pada hari ini, jam ini, detik ini, Kampung Siaga Candi, Desa Dasun, saya nyatakan dicanangkan. Alhamdulillah. Oke, matur suwun Pak Wikid ya. Pak Wikid ini kalau dalam cerita Lasem itu merupakan nama seorang pahlawan, Pak. Pahlawan Lasem, Pangeran Wikid itu. Oke, Panembahan Romo yang melawan VOC sekitar tahun 1680-an. Oke, bersama-sama Trunojoyo, Pak. Ya, mungkin nanti kalau ada waktu nanti bisa dibaca lagi. Mungkin nanti baca di Google banyak. Oke Pak, terima kasih sekali atas sambutan dan dukungan dari Pak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Wikid, kemudian dari Pak Puji mewakili Pak Camat Lasem. Dan menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Puji tadi terkait dengan suku Baduy yang sampai detik ini itu 0 kasus. Dan ternyata penyampaian dari Pak Deddy Mulyadi kalau nggak salah itu, beliau mengetahui bahwa cadangan pangan dari suku Baduy itu bisa sampai 30 tahun ke depan. Artinya memang
kita sebagai masyarakat yang di tanda kutip kota itu memang harus belajar Pak, dengan masyarakat-masyarakat adat yang ada di Indonesia. Dan tentu seperti yang kita ungkapkan dahulu bahwa kita kira mereka itu primitif, kita kira mereka itu besok, tapi ternyata Tuhan itu membalikkan itu semua, bahwa masyarakat adat seperti di Baduy, kemudian di Ciptagelar itu ternyata memiliki keunikan, kelebihan, dan perlu masyarakat yang kita anggap kota ini bisa belajar. Kenapa mereka tidak menjual padinya, kenapa mereka melarang orang asing masuk ke wilayahnya, itu ternyata punya maksud yang lain. Ada hal-hal yang mungkin leluhur mereka itu sudah mengetahui ke depan itu seperti apa. Jadi ya pemerintah, padahal di sana tidak ada dinas kesehatan, lagi Pak, tidak ada dinas kesehatan, tidak ada dinas sosial, tidak ada dinas pertanian, tapi swasembada pangan sampai 30 tahun ke depan, ini luar biasa. Artinya memang kita harus bisa berguru kepada masyarakat adat yang ada di Indonesia itu. Ya ini mungkin nanti bisa teman-teman KKN bisa membaca itu, dan bisa mungkin kalau ada KKN lagi bisa diterapkan. Kita tidak silau terhadap kota, tetapi kita harus kembali, ternyata kita harus kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan para leluhur kita semacam itu. Jadi itu acara seremonial pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Widi, Pak Puji maupun Pak Jarwo, dan alhamdulillah Dasut sudah dicanangkan sebagai desa siaga candi. Nanti kalau teman-teman bertanya candi, kenapa kok candi, kenapa enggak situs, kenapa enggak Dasut, nanti tanya Pak Widi, bisa WA. Oke, nanti bisa WA saja, kenapa kok candi Pak, pasti ada pertanyaan itu. Nah, mungkin acara selanjutnya adalah bisa lain-lain, yaitu foto-foto. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.